Dulu saya sempat gabung di organisasi HMI, Perserikatan Pekerja Muslim Indonesia bersama saudara saya Bang Dr. Egy Sujana. Ya sekitar 300 jutaan ada. Jujur saja obsesi saya maju calon DPD itu ya karena saya belum ada pekerjaan, ya kan? Cari pekerjaan. Ada beberapa tim sukses yang menawarkan pada waktu itu. Jasa dukun. Jasa paranormal. Orang ya mahalnya cukup besar, sekitar 15 sampai 20 juta pada waktu itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan sedikit. Beliau ini adalah Dr. Dede Kusnadi, Esos MSc ya. Esos MSc. MM. Wah, ada MM ya. Kenapa tokoh kita ini penting untuk saya angkat? Pertama, beliau adalah salah satu aktivis ketika beliau menjadi mahasiswa. Setelah menjadi aktivis, beliau juga politisi, sempat mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Jambi. Dan terakhir sekarang beliau adalah akademisi di UIN Jambi dalam bidang kebijakan publik. Apa yang penting bagi kita untuk mengetahui banyak hal tentang beliau adalah sepak terjangnya di berbagai macam aktivitas itu yang sampai membawa beliau pada hari ini sebagai seorang akademisi dalam bidang kebijakan publik. Kita langsung saja, Bung Dede. Apa kabar, sehat Dede? Alhamdulillah. Terima kasih Saudara Jakfar atas kehadirannya pada sore hari ini, dan salam bahagia bagi pemirsa semua. Selamat menjalankan aktivitas puasa, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Baik, kita mulai saja Pak Bung Dede. Dulu waktu menjadi aktivis, saya dengar-dengar di Jakarta itu sering berdemonstrasi dengan siapa gitu, dengan abang siapa itu? Dulu pernah ya, waktu masa studi kuliah memang pernah ikut terjun ke lapangan berdemonstrasi. Ya dulu saya sempat gabung di organisasi HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Dulu saya ikut Perserikatan Pekerja Muslim Indonesia bersama saudara saya Bang Dr. Egy Sujana. Oh di sana ya. Apa yang diperjuangkan waktu itu? Kita dulu memperjuangkan para karyawan, buruh yang di PHK namun pesangonnya tidak dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan mereka sebagai tenaga kerja. Itu masih waktu kuliah S1 ya? Iya, waktu itu masih ilmu sosial, ilmu politik. Di Jakarta? Iya dulu. Kira begitu. Terus kita terus berjuang sehingga pada proses waktu saya juga menyelesaikan sekolah dan tahun berapa selesainya? Kalau nggak salah, seingat saya tahun 2004-2005. 2004-2005. Karena berdasarkan rekod yang saya miliki, Bung Dede ini pada tahun 2008 ya, itu mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI dari Dapil Jambi. Iya. Alhamdulillah Pak, dorongan ini, apa motivasinya waktu itu sehingga mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD? Ya otomatis terus terang saja pada waktu itu saya usia masih sangat muda belia, masih usia kalau nggak salah sekitar 24 tahun. Pada waktu itu saya lihat banyak rekan-rekan yang maju ini. Waktu itu saya terpanggil karena posisi saya pertama, saya kandidat termuda pada waktu itu. Tahun 2008, 24 tahun. 24 tahun menjadi calon anggota DPD termuda pada waktu itu. Dan saya baru menyelesaikan studi S2 saya. Waktu itu saya baru menyelesaikan studi S2 saya. MSI. Iya, Magister Sains waktu itu. Terus saya pulang ke Jambi, saya coba melalui rekan-rekan, saya mengumpulkan KTP pendukung. Waktu itu jumlah syarat untuk maju sebagai calon DPD RI itu syarat dukungan sekitar 3.000 KTP pendukung. Lalu saya mengumpulkan dan diverifikasi faktual dengan KPU. Alhamdulillah pada waktu itu saya verifikasi yang kedua baru lulus, ya kan? Nah baru saya berhak dinyatakan
sebagai peserta pemilu calon Dewan Perwakilan Daerah utusan Provinsi Jambi pada waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan sedikit. Beliau ini adalah Dr. Dede Kusnadi, Esos MSc ya. Esos MSc. Esos MSc ini MM. Wah, ada MM ya. Kenapa pokok kita ini penting untuk saya angkat? Pertama, beliau adalah salah satu aktivis ketika beliau menjadi mahasiswa. Setelah menjadi aktivis, beliau juga politisi, sempat mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Jambi. Dan terakhir sekarang beliau adalah akademisi di UISF Jambi dalam bidang kebijakan publik. Apa yang penting bagi kita untuk mengetahui banyak hal tentang beliau adalah sepak terjangnya di berbagai macam aktivitas itu yang sampai membawa beliau pada hari ini sebagai seorang akademisi dalam bidang kebijakan publik. Kita langsung saja, Bung Dede. Apa kabar, sehat Dede? Alhamdulillah. Bahasa terus. Terima kasih Saudara Jakfar atas hadirannya pada sore hari ini, dan salam bahagia bagi pemirsa semua. Selamat menjalankan aktivitas puasa. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai saja, Pak Bung Dede. Dulu waktu menjadi aktivis, saya dengar di Jakarta itu sering berdemonstrasi dengan siapa itu? Dengan abang siapa itu? Dulu pernah ya, waktu masa studi kuliah memang pernah ikut terjun ke lapangan berdemonstrasi. Ya, dulu saya sempat gabung di organisasi HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Dulu saya ikut Perserikatan Pekerja Muslim Indonesia bersama saudara saya Bang Dr. Egy Sujana. Oh, di sana ya. Apa tuh yang diperjuangkan waktu itu? Kita dulu memperjuangkan para karyawan ya, karyawan buruh yang di PHK namun pesangonnya tidak dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan mereka sebagai tenaga kerja. Itu masih waktu kuliah S1 ya? Iya, waktu itu masih ilmu sosial, ilmu politik. Di Jakarta? Iya, iya dulu. Kira begitu. Terus kita terus berjuang sehingga pada proses waktu saya juga menyelesaikan sekolah dan tahun berapa selesainya? Kalau nggak salah, seingat saya tahun 2004-2005. 2004-2005. Karena berdasarkan report yang saya miliki, Bung Dede ini pada tahun 2008 ya, itu mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI dari Dapil Jambi. Iya, alhamdulillah Pak, ada dorongan ini, apa motivasinya waktu itu sehingga mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD? Ya otomatis terus terang saja pada waktu itu saya usia masih sangat muda belia, masih usia kalau nggak salah sekitar 24 tahun. Pada waktu itu saya lihat banyak rekan-rekan yang maju ini. Waktu itu saya terpanggil karena posisi saya pertama, saya kandidat termuda pada waktu itu. Tahun 2008, 24 tahun. 24 tahun menjadi ya, calon anggota DPD termuda pada waktu itu. Dan saya baru menyelesaikan studi S2 saya. Waktu itu saya baru menyelesaikan studi S2 saya. MSI. Iya, Magister Sains waktu itu. Terus saya pulang ke Jambi, saya coba melalui rekan-rekan, saya mengumpulkan KTP pendukung. Waktu itu jumlah syarat untuk maju sebagai calon DPD RI itu syarat dukungan sekitar 3.000 KTP pendukung. Lalu saya mengumpulkan dan diverifikasi faktual dengan KPU. Alhamdulillah pada waktu itu saya verifikasi yang kedua baru lulus, ya kan? Nah, baru saya berhak dinyatakan sebagai peserta pemilu calon Dewan Perwakilan Daerah utusan Provinsi Jambi pada waktu itu. Kita sambung yang DPD itu. Iya. Bung Dede waktu itu memperoleh suara berapa banyak tuh? Saya lupa ya berapa, yang jelas pastinya waktu itu
Alhamdulillah lumayan signifikan, hampir 5.000 sekian ya. Oh lumayan lah. Lumayan, Ya, alhamdulillah. karena calonnya waktu itu cukup banyak juga ya. Ya, sekitar hampir 52. Ya yang itu duitnya habis berapa tuh? Ya, sekitar 300 jutaan ada. 300 juta ya untuk seorang mahasiswa yang baru Seorang selesai, mahasiswa yang baru selesai. belum dapat pekerjaan. Belum tetap dapat waktu pekerjaan. itu ya. Jujur saja saya obsesi saya maju calon DPD itu ya karena saya belum ada pekerjaan, ya kan? Cari pekerjaan. Cari pekerjaan. Karena saya tidak bekerja, ya Nah, kan? itu uang Saya 300 juta itu dari orang tua berarti ya. ya dari orang tua. Orang tua saya juga memberikan dukungan motivasi. Kata orang tua saya kalau memang kau mau maju ya silahkan, ya kan? Akhirnya orang tua saya bersepakat mencari sumber dana dengan apa? Dengan ada beberapa bagian yang harus saya jual. Ya. Lalu Cara terus maju. menang itu kan macam-macam. Saya pernah dengar dulu. Iya. Dari berita, salah satu motivasi akhirnya berpikir bahwa bisa menang itu ada seorang dukun katanya yang bantu-bantu. Ya, pasti kita gimana kok sampai politisi percaya dukun itu? Ya rata-rata lah ya. Saya pikir semua politisi pasti berpikirnya ke sana. Tapi saya Oh, maksudnya semua politisi. iya, barangkali semua politisi ya barangkali ada ya. Ada juga yang ada juga yang tidak. Kita tidak bisa menuduh bahwa semua politisi memakai cara seperti Gimana itu. ini, apa namanya modus pekerjaan paranormal ini terhadap Nah, jadi begini ceritanya. Kala itu saya suruh sering turun-turun ke daerah, ke masyarakat, ke daerah. Lalu ada beberapa tim sukses yang menawarkan pada waktu itu jasa dukun. jasa paranormal. Orang pintar ya. Orang pintar. Nah, pada usia saya yang belia, ya kan, dan baru-baru tamat kuliah, lalu saya memang tidak berpikir yang logis pada waktu itu, ya kan, ya karena saya memang tidak punya pekerjaan. Saya pikir inilah yang bisa memberikan memberikan semangat saya, memberikan kekuasaan saya, ya kan, dengan ambisius saya seperti cara itu. kerja dukun itu singkat itu cara kerjanya sehingga kan nanti kan pasti ujung-ujungnya suara itu. Iya, cara kerjanya dia memberikan kita semangat bahwa dia bisa mempengaruhi masa untuk memilih kita, kira-kira begitu. Supranatural. Dengan cara supranatural begitu Pak Japar kira-kira. Ya, jadi saya semangat sekali pada waktu itu. Maharnya itu berapa? Ya, mahalnya cukup besar, sekitar 15 sampai 20 juta pada waktu itu. Ya, alasan untuk Kompensasi suaranya itu berapa? dia tidak mengatakan tidak memetakan berapa jumlah suara, cuman dia bisa memberikan bahwa gambaran dia dengan supranatural dia bisa membantu kita agar orang lain atau publik atau masyarakat mempunyai hati tiba-tiba terpengaruh dengan supranatural dia untuk memilih saya. Karisma kita, aura kita. Diangkat. Iya. Ada pengaruhnya nggak kira-kira? Oh, tidak ada, sama sekali tidak ada pengaruhnya. Ternyata Jadi, para ya, politisi harus percaya atau tidak boleh dipercaya? tidak boleh dipercaya hal yang seperti itu, ya. Jadi setelah saya mulai beranjak memahami dalam sebuah kondisi politik, saya mulai berpikir bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar. Oke. Gitu. Dan yang menang waktu itu siapa ya? Ada Syukur, ada siapa lagi yang lain? Syukur waktu itu, terus Elpiana, Piana ya. terus Sampai sekarang masih menjadi anggota ya, DPD. sampai sekarang masih jadi anggota DPD, terus waktu itu sekarang anggota DPD RI juga yang menang, Hasbi Ansori. Oh, Asbi Ansori. Iya, waktu itu Syukur, Elpiana, Hasbi Ansori, dan Ibu Juniwati Maskun Sofwan. Jadi kira-kira menangnya 4 orang ini itu karena apa? Misalnya apa karena didukung oleh kekuasaan atau karena didukung oleh uang atau karena didukung oleh jaringan atau sebenarnya apa yang membuat mereka? Macam-macam ya. Ada yang menang didukung oleh kekuasaan. Siapa itu? Ya misalnya Bu Juniwati mungkin pernah Oh, iya, pernah dia ya artinya kan seluruh pejabat daerah waktu itu kan figur suaminya pernah jadi gubernur. Nah, Ibu Elviana ini mungkin bisa didukung dengan jalur partai dan finansial barangkali. Ketika itu waktu beliau baru selesai menjadi dari anggota Anggota DPR RI. dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Iya, waktu itu partai PDIP tentu punya modal kapitalis finansial yang cukup lumayan dan juga modal sosial. Ini Hasbi ya pengaruh daripada sosialisasinya ke bawah dan membentuk timnya juga termasuk modal finansial. Dia selain daripada calon di Batanghari ya. ya Batanghari Ada signifikan. hubungannya dengan penguasa di Batanghari waktu itu atau apa? Ya ada hubungannya waktu itu karena bagaimanapun juga kan saudaranya waktu itu kepala daerah. Oh iya. Iya, makanya
dukung, sehingga dia juga cukup modal finansial pada waktu itu. Nah, ini ada satu lagi sosok ini, Syukur. Ya. Syukur ini sudah 3 kali menjadi anggota DPD dan hampir selalu suaranya tinggi. Tahun ini dia suaranya yang kedua ya. Iya. Itu sebenarnya apa yang tolong dia bisa menjadi anggota DPD? Nah, jadi Syukur ini kita mau maju itu berdasarkan juga popularitas. Syukur ini sebelum udah calon DPD sudah namanya sudah popularitas sebagai artis di ibu kota Jakarta. Syukur ini nggak lain sahabat saya sendiri, iya, artis, dia kan bintang sinetron, jadi hampir seluruh pelosok Jambi ini kenal dengan yang namanya M Syukur. Tayang setiap hari itu ya. Iya, yang kedua dia punya modal apa ya, modal ganteng kata orang dulu kan, sehingga mudah dikenal dan sosialisasinya juga lancar ke bawah. Kan dia menang banyaknya di Meramin ya. Iya. Di daerah Bangko, Iya. kemudian Sungai Manau gitu. Iya. Itu kira-kira ada hubungannya dengan kekuasaan kah, atau hubungannya cuma dengan relasi sosial, atau hanya hubungan karena etnis saja? Saya pikir kalau Syukur nggak ada hubungannya sama kekuasaan. Nggak ada. Syukur memang popularitas dari pengaruh keartisannya, pengaruh daripada sosialisasinya, sehingga membentuk figur dia ini memang betul-betul dikenal. Jadi itu kira-kira. Kira-kira kalau Bung Dede dulu berhasil menjadi anggota DPD itu, kira-kira bayangan pendapatan yang diharapkan jadi anggota DPD itu berapa ya? Ya sekitar 70 juta sebulan. Ya sebelum saya maju saya sudah hitung-hitung. Jadi kalau saya sudah jadi anggota DPR, anggota DPD RI itu saya nggak mungkin lagi, ya artinya secara sosial, ya kan? Saya sudah punya nilai yang lebih daripada yang lain, ya kan? Nah saya jangan bohong lah seperti DPR semua ini maju, ya kan, ingin untuk kepentingan rakyat, untuk yang jelas semua calon yang telah duduk jadi DPR itu hanya mementingkan pribadi dulu, ya kan? Yang masyarakat itu hanya sekian persen. Ini ada data dari Tempo yang dimuat pada tanggal 2 Oktober tahun 2019. Iya. Ini data untuk DPR RI, itu ada 262 orang anggota DPR RI itu adalah orang-orang yang memiliki posisi penting atau terafiliasi terhubung dengan perusahaan-perusahaan besar. Iya. Jadi ada 45% lebih, hampir 50% anggota DPR RI sekarang itu adalah orang-orang yang terhubung dengan perusahaan. Kira-kira apa motivasi mereka masuk? Apakah misalnya gajinya di perusahaan? Gaji di mana mungkin sampai 500 sampai 1 miliar per bulan. Wah, masih mau masuk menjadi anggota DPR, kira-kira apa ada hubungannya dengan membela kepentingan itu tadi? Ya artinya ketika dia sudah duduk memegang kekuasaan, satu perusahaan dia bisa pegang, dia bisa menjadi backing perusahaan dalam merancang merevisi undang-undang terhadap bisa tenaga kerja lokal atau undang-undang permasalahan tentang bagaimana kontribusi dia terhadap perusahaan tersebut. Jadi ini udah apa ya, sudah sangat ini sekali, semua orang mesti tahu hal ini gitu. Bagi DPR untuk memberi bantuan kepada masyarakat itu hanya sekian persen, saya pikir. Contoh saja pada saat ini dengan musim wabah corona ini, berapa DPR yang betul-betul menyumbangkan untuk masyarakat, ya kan? Dengan kondisi pada saat ini. Nah ini harus juga masyarakat dan publik harus juga mengetahui. Tapi bukan saya berarti menjelekkan DPR, tidak. Ini hanya sebuah perbandingan analisis, ya kan? Ketika saya maju dari DPD dulu, secara pribadi betul, saya akan berjuang untuk rakyat. Saya akan memberikan kontribusi dan pemikiran saya untuk rakyat. Tapi ketika saya duduk di anggota DPR, apakah saya sama dengan ketika saya ingin maju pertama kali? Karena di lingkungan saya ada lingkungan kekuasaan. Nah, inilah juga menjadi salah satu dilema, di mana hal ini juga dipengaruhi dengan partai-partai politik. Namun juga sebenarnya kalau dewan kita mau berbuat, ya kan, bisa saja, sebenarnya bisa saja. Cuman kan berapa persen parlemen, anggota parlemen yang duduk yang betul-betul memikirkan rakyat. Dari perancangan undang-undang saja juga banyak rakyat yang dikecewakan. Rata-rata ketika seseorang ingin maju di DPR lalu sudah duduk DPR itu hanya 10% memikirkan untuk rakyat. Nah mungkin berapa persen aja lah yang bisa dapat diberikan kontribusi terhadap masyarakat. Sebenarnya kalau urusan kebutuhan untuk menjaga kekuasaan itu sebenarnya bisa juga. Itulah namanya lingkungan politik. Politik ini serat dengan kekuasaan. Makanya juga ada pepatah mengatakan bahwa lebih berharga segenggam kekuasaan daripada segenggam berlian. Jadi kalau sudah memegang kekuasaan, otomatis pasti ya kan akan menjaga grafik daripada sebuah konsentrasi politik tersebut. Seperti itu kira-kira. Ada catatan terakhir kira-kira? Catatan terakhir ya,
Artinya dewan kita yang sudah duduk ini minimal berikanlah apresiasi atau implementasinya betul-betul kepada masyarakat, realisasinya apa ketika sudah duduk, jangan hanya lipstick belaka. Demikian kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.